Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan di pertemuan yang mulia ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan pemberat amal salih di yaumil akhir kelak. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga salawat ini pula tersampaikan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajma'in, dan kepada seluruh kaum muslimin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang sarana atau wasilah menjaga akidah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Nah, kali ini kita akan membahas sarana atau wasilah untuk menjaga akidah yang benar ini. Suatu kenikmatan dan suatu kebahagiaan bagi mereka yang senantiasa diberi taufik dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara wasilah-wasilah dan sarana-sarana, sehingga dia tetap menjaga akidah yang murni ini, akidah yang benar ini. Dan penting karena akidah seseorang itu dia bersumber, berasas, berlandaskan pada 6 kategori yang kita kenal dengan rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, dan kemudian hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah baik maupun buruknya. Dan ini semua sahabat Akademi yang dirumahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, landasan asas seorang berakidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersumber dari 2 pokok, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, generasi terbaik umat ini. Tentunya yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah masaku, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, dan kemudian setelah mereka, dan kemudian setelah mereka. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk berpijak, bermanhaj, beragama sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempuh dan sahabat-sahabat terbaiknya atau generasi terbaiknya. Dan ini merupakan kebahagiaan dan taufik dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, oleh karenanya, apa yang menjadi sarana untuk menjaga akidah yang benar ini, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang terpenting. Di antara sarana untuk menjaga akidah seseorang itu yang benar adalah senantiasa berkomitmen mengikuti jalan yang lurus berdasarkan manhaj Nabi. Dan ini penting bagi kita yang harus sering kita menjadikan planning kita, agenda kita setiap harinya, agar senantiasa kita berkomitmen, berantusias untuk mengikuti jalan yang lurus berdasarkan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu cara dan jalan beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang harus berkomitmen untuk mengikuti jalan yang lurus itu berdasarkan manhaj Nabi, maksudnya adalah cara, metode, dan jalan beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beragama sesuai dengan apa yang beliau ajarkan dan dipraktekkan pula oleh para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, serta berhati-hati dari jalan-jalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan mereka generasi terbaik, seperti sesuatu yang diada-adakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi-generasi terbaik
dan kita harus menghindari dari jalan-jalan yang menyimpang lainnya. Dan ini penting. Dalam beragama, seorang muslim itu tidak dibenarkan membuat atau melakukan amalan yang tidak pernah dituntun, dicontohkan, dilakukan oleh syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seseorang melakukan sholat misalnya, tidak akan dikatakan benar atau sah sholat seseorang itu jika dilakukan di luar cara yang telah disyariatkan oleh Allah melalui cara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Meskipun seseorang itu menganggap cara dan metode dia lakukan itu baik menurutnya, akan tetapi jika hal itu menyelisih dari tuntunan dan cara apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sisi Allah itu tidak ada nilainya. Karena apa? Karena kita dituntut untuk berkomitmen, senantiasa berkomitmen di jalan yang lurus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Yaitu berdasarkan manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Jalan, metode, cara Nabi itu beragama. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Nabi diutus di tengah-tengah kita untuk ditiru, untuk dicontoh, untuk dijadikan panutan. Karena tidak ada boleh kita melakukan ibadah kecuali di atas metode dan cara yang dicontohkan, yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian generasi terbaik setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh karenanya salah satu sarana wasilah untuk kita menjaga akidah yang benar ini adalah senantiasa berkomitmen untuk berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu berdasarkan manhaj Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya mengikuti jalan dan metode cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beragama. Itu adalah cara yang pertama, sarana dan wasilahnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah mengatakan, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kamu mengambil pelajaran darinya. Dan ini menunjukkan bahwa mesti dan wajib sama kita untuk mengikuti pola, cara, metode yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Allah mengatakan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Maka ikutilah dia, ikutilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan dan metode dan cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatafarraqa bikum an sabili. Orang yang mengikuti jalan selain jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepastian yang nyata jika kita menyelisihi beragama dari apa yang telah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk bermanhaj kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Mengikuti metode dan cara jalan bagaimana Nabi beragama. Dan ini penting, adalah sarana untuk menjaga akidah kita. Senantiasa berkomitmen di atas jalan yang lurus ini berdasarkan manhaj Nabi. Cara metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beragama. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam hadis yang sahih? Dan kita semua hafal hadis ini, sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang di antara kalian yang hidup nanti, Nabi mengatakan, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan melihat banyaknya perselisihan. Maka salah satu di antara pesan Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur,
jauhilah akan kalian perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha dhalalatun, karena itu sudah pasti akan mengajak dan menyeret kita ke dalam kesesatan. Faman adraka dzalik minkum fa alaihi bisunnati, dan barang siapa yang mendapatkan hal yang seperti itu maka wajib baginya untuk bisunnati, fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib sama dia untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah jalan, metode, cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beragama, dan juga metode dan cara bagaimana para sahabat khulafa yang diberi petunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita ikuti. Sahabat-sahabat khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis mengatakan, addu alaiha bin nawajid. Nawajid ini menunjukkan bahwa apa? Gigitlah cara dan metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan khulafa ar-rasyidin itu dengan gigi geraham. Ini menunjukkan bahwa antusiasnya kita, komitmennya kita, tekankan untuk perhatian keras untuk tetap kita berada di jalan tersebut, di jalan berdasarkan manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, metode dan cara Nabi beragama. Dan ini penting komitmen seorang muslim, tidak keluar dari hal itu semua. Sederhananya, semestinya apa yang menjadi perintah Allah kepada kita dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melalui Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jauh, tidak bukan, melainkan kita melakukan itu semua di atas metode manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cara dan jalan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beragama. Itulah yang kita dituntut dalam agama ini, karena tidak ada legalitas yang benar di atas jagat raya ini kecuali kita beragama sesuai dengan tuntunan, cara, metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beragama. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan yang baik yang telah Allah legalitaskan. Dialah yang telah diberikan legalitas untuk kita berjalan di atas jalan yang lurus ini berdasarkan manhaj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu metode dan cara Nabi beragama. Ini adalah salah satu wasilah atau sarana agar menjaga akidah kita yang benar ini. Kemudian yang kedua, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, adalah berhati-hati dalam memilih sumber belajar dan guru. Ini penting bagi kita sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah dari sumber belajar yang baik, yang benar, dan juga asatidzah yang baik dan benar. Maka berhati-hatilah kita untuk menjaga agar akidah ini terhindar dari penyimpangan. Seseorang muslim hendaknya berhati-hati dalam memilih sumber belajar dan gurunya. Carilah guru dan ustadz yang baik akidahnya, yang bersumber dengan sumber yang jelas dan cara beragamanya yang jelas. Karena guru akan menentukan kemana jalan yang akan dilalui oleh seorang murid. Jika sumber belajar atau ustadz yang dijadikan rujukan tidak berpegang teguh pada akidah yang benar, maka justru muridnya juga akan terpengaruh oleh cara dia beragama. Karena kita faham di atas tadi bahwa cara beragama yang benar itu di mana seseorang itu meletakkan cara beragama, dia tidak letakkan kecuali diletakkan sesuai dengan tuntunan seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia terbaik di zagat raya ini, yaitu kepada sosok Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah cara dia beragama, ikutilah cara dia beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan untuk berhati-hati terhadap penyuruh-penyuruh yang bersorban walaupun secara zahir seperti ustaz atau masyayikh atau ulama. Maka Nabi SAW mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Di akhir zaman itu akan muncul seorang dajjalun kadzabun
ya'tunakum minal ahadis, ya, membawa cerita-cerita kepada kalian dengan sesuatu yang belum pernah kalian dengan, begitu juga bapak-bapak kalian. Dan ini menunjukkan kemudian Rasulullah mengatakan fa iyyakum wa iyyakum la tudillunakum la yudillunakum. Maka Nabi SAW, hati-hatilah kalian dari mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan menjadi fitnah bagi kalian. Dan ini penting bagi kita sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sarananya adalah berhati-hati dalam memilih sumber belajar dan guru. Nah, kemudian yang ketiga adalah menuntut ilmu agama dari ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang baik agamanya, yang mengikuti manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin yang ketiga ini menghantarkan sama kita dari poin yang pertama, agar kita menuntut ilmu agama ini dari ulama-ulama dan asatidzah, di mana ulama dan asatidzah tersebut baik agamanya, yang mengikuti, yang berlandas kepada metode dan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam beragama. Itu cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak serampangan. Dan kita lihat wal'iyadzubillah, bagaimana orang ketika dia menceritakan sesuatu tentang perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menyelisihinya. Dan itu bukan metode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana metode dan cara beliau, manhaj beliau beragama, cara dan metode Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh karenanya di antara sarana yang berikutnya adalah menuntut ilmu agama ini, belajar. Terus belajar menggali. Dari mana? Dari asatidzah dan ulama-ulama yang baik agamanya, yang mengikuti manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi catatan bagi kita. Dan kemudian yang keempat, jauhilah di antara sarana menjaga akidah, jauhilah sikap gulu berlebih-lebihan dalam beragama, dan berhati-hatilah dari hal tersebut. Berlebih-lebihan terhadap sesuatu itu tidak baik, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih dalam beragama. Dalam sesuatu perkara dunia saja, jika hal sesuatu itu kita lakukan dengan berlebih-lebihan, itu sangat merugikan. Terlebih-lebih dalam beragama. Dalam beragama kepada Allah, tidaklah kita dituntut dan harus kita jauhi dari sikap yang namanya al-ghulu, berlebih-lebihan, dan berhati-hati dalam hal tersebut. Sekali lagi kita katakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, Allah memberitakan kepada ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan terhadap agama kalian. Perhatikan ahlul kitab, bagaimana mereka menjadikan nabi mereka sebagai Tuhan, berlebih-lebihan dalam beragama. Wala taqulu 'ala Allahi ilal haq, dan jangan kalian mengatakan atas Allah kecuali kebenaran. Dan ini kita lihat bagaimana ahlul kitab berlebih-lebihan terhadap para nabi mereka. Dan ini sungguh perkara yang harus kita jauhi. Karena di antara sebab agar akidah ini kita terjaga, salah satu di antara sarana dan wasilahnya adalah apa? Berhati-hatilah dari perkara yang namanya al-ghulu, berlebih-lebihan. Kemudian yang kelima, di antara sarana dan wasilah agar akidah kita ini terjaga, beliau katakan dalam kitab ini, menjadikan syaitan itu musuh sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah. Kita faham bahwa syaitan adalah musuh kita. Allah mengatakan, fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan syaitan itu sebagai musuh Anda. Kalaulah kita sudah, Allah mengatakan syaitan itu musuh kita, maka sudah pasti tidak ada titik temu kita dengannya. Jadikan dia sebagai musuh kita. Karena syaitan itu musuh. Allah memberitakan kita untuk menjadikan syaitan itu musuh dengan cara merealisasikan ibadah hanya untuk Allah semata. Beristi'azah kepada Allah dari tipu daya syaitan, bertawakal kepadanya, memurnikan peribadatan kepada Allah dengan mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara perintah Allah yang menjadikan syaitan itu adalah musuh, itu banyak dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antara Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, inna syaitana
lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Dan ini sudah kita jelaskan bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh kita, musuh kalian. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mereka mengajak kelompok-kelompoknya menjadi penduduk atau penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an di ayat yang lain Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya engkau syaitan tidak memiliki kuasa terhadap hamba-hambaku. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali mereka yang mengikutimu dari orang-orang yang melenceng atau dari orang-orang yang menyimpang. Dan ini sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah mengajak, memerintahkan kepada kita semua bahwa syaitan itu musuh dan jadikanlah dia musuh kita. Jangan dia jadikan teman abadi kita, teman karib kerabat kita. Karena kalau seandainya dia menjadikan teman Anda, menjadikan dia bukan musuh Anda, maka justru kita akan terseret ke dalam penyimpangan akidah yang rusak. Oleh karena sarana dan wasilah, jadikanlah syaitan itulah musuh kita. Karena dia tidak lain tidak bukan mengajak manusia agar menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sarana agar menjaga akidah yang benar ini adalah tidak mengikuti hawa nafsu. Tidak taklid buta kepada nenek moyang atau tokoh atau ulama meskipun dia adalah pembesar kaum kita, memiliki kedudukan dan martabat dan statusnya. Dan ini penting bagi kita karena orang yang mengikuti hawa nafsu, taklid buta kepada nenek moyang dan tokoh-tokoh yang dianggap meskipun mereka kedudukannya ada lebih di masyarakat dan sebagainya, maka tidak boleh kita jadikan mereka sebagai taklid buta, mengikuti mereka. Kemudian juga menjadikan hawa nafsu ini sebagai pola, cara untuk kita beragama, dan ini tidak benar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ah." Allah mengatakan kemudian kami jadikan kamu berada di atas sesuatu syariat atau peraturan dari urusan agama ini. Allah mengatakan wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Dan janganlah kamu mengikuti syariat itu dengan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa Allah mengajak sama kita jangan ikuti hawa nafsu kita dan taklid buta kepada nenek moyang kita atau tokoh-tokoh kita. Dan ini menunjukkan bahwa taklid buta dan mengikuti hawa nafsu adalah justru wasilah menyimpang atau merusak akidah seseorang. Saya kira beberapa hal, sarana dan wasilah yang kita sebutkan di atas sebagai pola dan prinsip bagi kita untuk menjadikan sarana agar kita terjaga akidah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita dijauhkan dari sesuatu yang menyimpang dan merusak akidah kita ini, dan Allah hantarkan kita agar kita diberi kemudahan untuk meniti di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita di pertemuan kali ini sekali lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga pemberat amal salih kita kelak, dan dengannya Allah hantarkan kita ke dalam surganya Al-Firdausil A'la. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.